Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum saya memulai presentasi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nabila Aisyah Maharani dengan NIM 204301000009 dari Prodi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia Surabaya. Oke, di mata kuliah Family Business Management kali ini saya mendapatkan salah satu uh, judul dengan judul The Business Family. Di Business Family ini ada salah satu bisnis keluarga yaitu Business Wise. Oke. Selanjutnya di slide pertama sebelum saya menjelaskan dari sejarah teori dari keluarga Business Family ini, saya akan menjelaskan tentang struktur dari keluarga Business Family. Yang pertama ada Roberto Bizzini, yaitu salah satu pendiri dari Bizzini Wines bersama Rosita Carbonari. Mereka salah satu pasangan suami istri yang dikaruniai anak bernama Alberto Bizzini, Elena, Rinalda, dan Camilla. Setelah itu, Alberto Bizzini menikah dengan Catherine Nicholson. Mereka dikaruniai anak yang bernama dengan Natalie, Carlo, dan Nicole. Setelah itu, Joel Bizzini menikah dengan Anna Kate Merle. Nah, yang salah satu ini ada Roberto Bizzini dan Rosita Bizzini. Di cerita Roberto Bizzini ini menceritakan Roberto bertemu dengan Rosetta yang selama Perang di Dunia Kedua ketika Roberto sedang cuti pemulihan. Nah, setelah Roberto pulih, seorang prajurit Albini elit kembali diperpatroli di pegunungan Dolomiti di mana sesekali dia akan menerima surat cinta dari Rosetta tercinta. Nah, bunga Edelweiss tumbuh tinggi di pegunungan Dolomite, di mana Alpini ditempatkan untuk melindungi perbatasan antara Italia dan Australia. Roberto memetik salah satu bunga ini dan menyimpannya bersamanya sampai perang berakhir sekembalinya ke rumah. Dia memberikan kepada Rosetta bunga Edelweiss menjadi simbol Alpini untuk menghormati keberanian, kebaringan, dan cinta mereka. Dan Rosetta ini menyimpan hadiah itu selama bertahun-tahun. Bahkan sampai ke Australia di tahun 1956 ketika keluarga muda itu meninggalkan di Italia untuk membangun kehidupan yang lebih baik bagi diri mereka sendiri. Seperti dari kisah Rosetta Bizzini yang menyelundupkan hadiah kekasihnya ke seberang lautan. Dari kisah-kisah terbaik ini terpenuhi dengan karakter dan kompleksitas dan yang hebat. Nah, hal yang sama dapat dikatakan tentang Pinocchio yang dipilih dengan hati-hati dari banyak kebun anggur. Ini mencakup spektrum dari apel hijau segar hingga air kuning matang. Dan ini salah satu foto dari Roberto Bizzini dan Rosetta Bizzini. Next, ada sejarah dari keluarga Bizzini family. Alfredo dan Katrina Pizzini membuat Pizzini Wines itu berdasarkan hasrat dan komitmen mereka yang terhadap keluarga dan warisan Italia Pizzini. Impian pembuatan anggur itu mereka dimulai di tahun 1978, yang ketika mereka itu menanam tanaman anggur pertama mereka. Dan kemudian di tahun 1994, anggur pertama mereka itu di bawah label Pizzini yang diproduksi. Nah, ini dari keempat anaknya yaitu yang mereka yang sudah dewasa, yaitu ada Natalie, Joel, Carlo, dan Nicole. Yang semuanya bekerja di dalam bisnis ini bersama Alfredo dan Katrina. Kerja keras dan tekad kerasnya. Nah, setelah di Melbourne, mereka itu bertemu dengan Arnold yang ditujukan ke Bonegilla dekat Albert. Nah, perhatian pertama bagi banyak migran dalam perjalanan mereka untuk bekerja di Snowy Mountain Chimney adalah Matt Clifford. Arnold ini bertanggung jawab atas keluarga yang menampung mereka dan menemukan mereka bekerja menggali ketang di Medford. Nah, di tempat mereka ini memutuskan untuk tapi penolakan dari Rosa untuk pindah ke tempat lainnya berarti dia harus tinggal gitu yang bersama saudari laki-lakinya dan istri mereka. Nah, Roberto dan Rosa mulai menanam tembakau di Medford, berbagi pertanian untuk tahun pertama dan kemudian sendiri.
Konsorsium ini bersaudara ini merangkum budaya Italia pada saat itu dan terbukti menjadi faktor keberhasilan penting bagi 4 keluarga, dan masih belum bisa berbahasa Inggris itu pertamanya. Dan dia mulai menjelaskan apa yang dia ingin beli, yang terbukti tidak mungkin, dan setelah proses yang panjang menghilangkan produk mereka itu akhirnya datang yang dia inginkan. Secara serampangan, gula adalah kata bahasa Inggris yang pertama yang dipelajari oleh Roberto. Diversifikasi, inovasi, dan eksperimentasi. Pada saat ini, Brown Brothers dari Bilawa sedang memperluas operasi pembuatan anggur mereka dan mendekati petani lokal untuk menanam anggur. Nah, selama dekade berikutnya, Alfredo dan istrinya Katrina menanam Chardonnay dan Sauvignon, Blanc, Cabernet Sauvignon, dan Merlot, Malbec, dan Shiraz. Nah, semua buah yang dihasilkan dari tanaman itu merawat ini dijual ke berbagai perusahaan pembuat anggur di Australia. Menjelang pertengahan di tahun 1980-an, di Alfredo itu mulai bereksperimen di kebun anggur dengan menanam buah Veritas, yang anggur merah Italia Utara yang relatif tidak dikenal. Nah, Nobilo dan Sangiovese atau Alfredo membawa beberapa stek Nebbiolo ke Universitas Charles Sturt di Wagga, dan untuk ditanam dan diperbanyak untuk mendapatkan stok yang cukup untuk mencangkok kebun anggur yang penuh. Gary Crittenden, pendiri label anggur Dromana Estate, yang berperan penting dalam membantu Alfredo mencari persediaan Sangiovese dan untuk kebun anggurnya. Nah, awalnya ini anggur dibuat oleh John Ellis dari Hanging Rock, tapi seiring waktu Alfredo itu memilih untuk membawa pembuatan anggur itu kembali ke King Valley. Nah, sekarang ini anggur dibuat oleh Joel Pizzini, putra Alfredo dan Katrina. Joel belajar pembuatan anggur di Universitas Charles Sturt di Wagga dan menyelesaikan 3 anggur di Piedmont dan Tuscany, Italia. Nah, berinvestasi di King Valley. Di tahun 1996, Alfredo dan Katrina mulai menjual anggur mereka di ruang cicip anggur, dan mereka di tempat pengeringan tembakau yang diubah di properti itu. Nah, mereka itu memiliki 300 kotak Chardonnay dan Cabernet Sauvignon untuk yang dijual. Nah, pada saat itu, mereka pikir akan butuh waktu yang lama untuk pindah karena Lembah Raja adalah wilayah anggur yang relatif tidak dikenali, apalagi tujuan dari wisata makanan dan anggur. Untuk mendorong kunjungan ke ruang cicip anggur mereka, Pizzini berinvestasi dalam 3 bisnis perhotelan sekitar di tahun 1995, dan terakhir mereka merenovasi sebuah pondok di properti dan mengubahnya menjadi akomodasi kebun anggur mandiri. Investasi ini berperan penting buat dalam mendorong kunjungan melalui pintu ruangan bawah tanah yang baru. Nah, meskipun tidak lagi menjadi investor di King River Cafe, keluarga ini tuh masih menjalankan Hotel Mons View di Whitfield. Padahal di tahun awal 2000-an, keluarga mereka itu memutuskan untuk berkonsentrasi pada produk Veritas Italia. Nah, pembangunan ruang cicip anggur yang baru dimulai di tahun 2009 dengan menggabungkan sekolah memasak yang dijalankan oleh Katrina Pizzini. Katrina ini telah mengembangkan bisnis ini yang mencakup buku masak yang produk khusus seiring dengan berkembangnya keluarga, dan demikian pula dari bisnisnya. Jadi ini yang selanjutnya adalah tentang Pizzini Wine. Dan Pizzini Wine adalah kilang anggur yang memiliki keluarga di kawasan anggur King Valley di North East Victoria. Dan Pizzini mengkhususkan diri dalam diproduksi varietas anggur Italia seperti Pinot Grigio, Arnis Prosecco, Sangiovese, dan Nebbiolo. Nah, Pizzini Wine ini didirikan oleh Alfredo dan Katrina Pizzini dan dibangun di atas dasar semangat dan komitmen terhadap keluarga dan warisan Italia Pizzini. Keempat anaknya mereka yang sudah dewasa, Natalie, Joel, Carlo, dan Nicole, yang semuanya bekerja di bisnis ini. Tavola, sekolah memasak yang dijalankan oleh Katrina Pizzini, menawarkan berbagai kelas memasak sepanjang tahun, dan keluarga Pizzini secara teratur menyelenggarakan acara makanan dan anggur yang menarik di ruang cicip anggur dan di sekitar Australia. Keluarga ini juga mengoperasikan akomodasi kebun anggur di properti dan memiliki serta pengelolaan Mountain View hotel lokal di Whitfield. Perintis King Valley Alfredo Pizzini melestarikan tradisi Italia sambil membantu merintis
varietas alternatif di Australia. Jadi di kawasan perkebunan anggur King Valley dan subur di Victoria, aktivis di sini itu dan keluarganya telah hidup di luar negeri selama beberapa dekade ini. Orang tuanya itu bermigrasi dari Italia dan membeli wilayah yang masih asli ini sebagai rumah mereka menempa kehidupan sebagai petani tembakau ketika industri menurun di tahun 70-an. Di Alfredo ini dan istrinya, Katrina menanam anggur yang awalnya menjual ke Brown Brothers sebelum meluncurkan label mereka sendiri di tahun 1994. Menangkap waktu dan tempat. Bergairahnya tentang makanan dan anggur Italia, Alfredo dan Katrina termasuk di antara petani lembah raja paling awal yang mencoba varietas Italia seperti Nebbiolo dan Sangiovese. Dan mereka itu segera menemukan bahwa tanaman merambat ini tumbuh subur di tanaman yang di dalam kawasan itu. Nah, anggur yang lembut ditumbuh subur di King Valley dan dapat menghasilkan segalanya, mulai dari bunga, mawar, hingga merah yang kompleks dan penuh rasa. Bagaimana Pizzini Wines terhubung dengan pelanggan selama pengungsian? Dari sudah beberapa minggu, yang sulit bagi industri anggur Victoria yang dipaksakan menutup kembali ruang cicip anggurnya. Nah, tepat saat bisnis mulai bangkit kembali, pembuatan anggur seperti Pizzini Wines telah mencari cara baru untuk terhubung pelanggan dari Direktur Pemasaran Natalie Pizzini yang telah mengungkapkan bagaimana keluarga itu bersatu selama krisis untuk memutarkan bisnis mereka. Nah, dia mengatakan bahwa meskipun ini adalah masa yang sangat sulit, ada banyak hal yang positif yang datang dari pemikiran di luar alun-alun tentang cara keramah tamahan Pizzini Wines itu yang terkenal dapat diciptakan kembali secara virtual. Peserta memasak bersama Katrina Pizzini dan pada akhirnya membuat makan malam mereka cukup untuk mereka dan keluarga ini sangat berhasil bagi kami dan yang sedang dalam proses memperkenalkan kelas pasta dan risotto mulai di bulan September. Nah, pengalaman online yang lain yang dicoba oleh keluarga mereka adalah Facebook Live. Kami juga telah bekerja dengan Jen Thompson dan Fabulous Ladies Wine Society untuk menjalankan 2 malam kuis bersama Pizzini. Mengubah selera konsumen. Data dari IRI menunjukkan kebiasaan membeli konsumen telah bergeser dalam beberapa bulan terakhir. Kata mereka, kami telah melihat beberapa perubahan dalam kebiasaan dan tidak hanya dalam pemilihan gaya anggur, tapi juga saluran pembelian. Banyak dari penjualan kami itu selama beberapa bulan terakhir datang melalui situs web kami dan penjualan tidak hanya dalam anggur, tetapi juga produk. Peluncuran Care and Share Packs kami baru-baru ini didorong dengan mempelajari perubahan kebiasaan yang menyediakan produk yang berfokus pada momen kebahagiaan yang baik. Inovasi dalam krisis. Pada pertengahan Februari, Pizzini Wines meluncurkan rangkaian anggur kalengan. Nah, termasuk Prosecco, Pinot Grigio Spritz, dan Rose Spritz. Dengan meningkatkan popularitas anggur dalam kaleng di seluruh dunia. Kami juga melihat peluang untuk membangun pasar baru di bidang ini dengan menawarkan untuk premium. Nah, Pizzini ini menunjukkan pada waktu yang sulit dan tepat awal di COVID-19. Jadi mengingatkan ini, di mana penjualnya nyaman, namun membayangkan bahwa ketika cuaca mulai hangat dan kami menghabiskan sedikit waktu untuk mendorong kesadaran mereka dan juga akan melihat beberapa peningkatan dalam hal ini. Pertempuran untuk mempertahankan nama Prosecco. Pembuat anggur di Lembah Raja itu sibuk di halaman belakang mereka sendiri, berjuang dengan perubahan harga yang dibawa oleh COVID-19. Nah, tapi mereka itu bersaing untuk segera melihat keluar bersama. Dari komunitas King Valley ini selalu bekerja sama secara kooperatif untuk mendorong kesadaran yang lebih besar untuk di wilayah anggur. Kami dan saya yakin setelah semuanya beres, keluarga mereka itu akan kembali ke alur. Nah, adapun dari perjuangan yang sedang berlangsung untuk mempertahankan hak untuk memanggil Prosecco produk mereka. Ini ada salah satu produk dari Pizzini Wine. Dan ini ada salah satu foto Pizzini Family. Dan ini adalah kebun anggur dari Pizzini Wine. Oke, jadi kesimpulannya, komitmen terhadap keluarga dan warisan Italia adalah inti dari Pizzini Wines. Dalam salah satu, jadi pelampa belajar dari bisnis keluarga,
yaitu kerja sama antar keluarga yang bisa menjadikan berhasil terhadap bisnis keluarga yang seperti yang dikisahkan dari Pizini Family. Orang tua dan anak-anaknya bekerja sama untuk membangun usaha bisnis dan ditambahkan komitmen yang sudah diada warisan karya. Sekian dari saya, maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.